Inilah bentuk provokasi dari beberapa supporter yang terekam kamera salah satu penonton di tribun stadion. Setelah selesai pertandingan, beberapa supporter mencoba masuk ke tengah lapangan dan mencoba menemui tim ofisial Arema FC. Hal tersebut memicu supporter lainnya untuk ikut masuk ke tengah lapangan. Tim pengamanan yang ada di tempat mencoba melakukan pengamanan, namun bukan mereda. Para supporter malah bertindak anarkis kepada pihak keamanan, dan insiden pun terjadi. Tragedi di Stadion Kanjuruhan, Malang terjadi pasca pertandingan Arema FC melawan Persebaya pada hari Sabtu, tanggal 1 Oktober tahun 2022. Diketahui, insiden tersebut menyebabkan ratusan korban meninggal dunia. Kerusuhan di Stadion Kanjuruhan, Malang meletus usai pertandingan antara Arema FC kalah 2-3 melawan Persebaya. Marcelino mengangkat bola kepada Juninho. Kapolda Jatim Irjen Niko Afinta menjelaskan, terkait dengan proses pertandingan tidak ada permasalahan. Semuanya baik-baik saja, permasalahan terjadi pada saat setelah selesai. Terjadi kekecewaan dari para penonton yang melihat tim kesayangannya tidak pernah kalah selama 23 tahun bertanding di kandang sendiri, kata Niko dalam konferensi pers di Polres Malang, seperti dilansir Detik Jatim, Minggu, tanggal 2 Oktober tahun 2022. Permasalahan terjadi pada saat telah selesai, terjadi kekecewaan dari para penonton yang melihat tim kesayangannya yang tidak pernah kalah selama 23 tahun bertanding sendiri adalah kalahkan. Niko mengatakan karena supporter kecewa timnya kalah, mereka lalu turun ke tengah lapangan dan berusaha mencari para pemain dan ofisial untuk melampiaskan kekecewaannya. Oleh karenanya, para pengamanan melakukan upaya-upaya pencegahan dan melakukan pengalihan supaya mereka tidak masuk ke dalam lapangan mengincar para pemain, ujarnya. Polisi lalu menembakkan gas air mata karena para supporter anarkis. Bahkan Aremania menyerang petugas kepolisian hingga merusak sejumlah fasilitas stadion, kata Niko. Karena tindakan petugas itu, lalu para supporter pergi keluar di satu titik, di pintu keluar, yaitu kalau nggak salah pintu 10, dan disitulah terjadi penumpukan. Di dalam proses penumpukan itulah terjadi saling desak sehingga para supporter kekurangan oksigen yang oleh tim medis dan tim gabungan ini dilakukan upaya penolongan yang ada di dalam stadion, kemudian juga dilakukan evakuasi ke beberapa rumah sakit, terang Niko. Sementara itu, Kapolda Jawa Timur Irjen Niko Afinta mengungkap penyebab tragedi Stadion Kanjuruhan Malang yang mengakibatkan para korban meninggal dunia adalah karena penumpukan massa. Terjadi penumpukan. Di dalam proses penumpukan itulah terjadi sesak nafas, kekurangan oksigen, kata Niko saat memberikan keterangan di Mapolres Malang, seperti dilansir Detik Jatim, Minggu, tanggal 2 Oktober tahun 2022. Kemudian terjadi penumpukan. Di dalam proses penumpukan itulah terjadi sesak nafas, kekurangan oksigen yang oleh tim medis dan tim tergabungan ini dilakukan upaya penolongan yang ada di dalam stadion. Kemudian juga dilakukan evakuasi ke beberapa rumah sakit. Kadinkes Kabupaten Malang Wiyanto Widodo juga menyebut penyebab korban tragedi Stadion Kanjuruhan Malang meninggal dunia adalah karena mayoritas mengalami sesak nafas dan terinjak-injak karena panik. Lalu Menko Polhukam Mahfud MD menegaskan tragedi Stadion Kanjuruhan Malang bukan disebabkan bentrok antar supporter, melainkan korban meninggal dunia karena desak-desakan dan terinjak. Perlu saya tegaskan bahwa tragedi Kanjuruhan itu bukan bentrok antar supporter Persebaya dengan Arema, sebab pada pertandingan itu supporter Persebaya tidak boleh ikut menonton, kata Mahfud dalam akun Instagramnya Minggu, tanggal 2 Oktober tahun 2022. Sementara itu, orang nomor 1 di negeri ini, Presiden Jokowi buka suara terkait kerusuhan yang terjadi di Stadion Kanjuruhan, Malang. Jokowi menyampaikan duka cita dan berharap peristiwa tersebut tidak terulang kembali. Jangan sampai ada lagi tragedi kemanusiaan seperti ini di masa yang akan datang, kata Jokowi dalam YouTube Sekretariat Presiden, Minggu, tanggal 2 Oktober tahun 2022. Jokowi memberikan arahan khusus kepada Menkes Budi Gunadi Sadikin dan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa. Jokowi ingin korban yang dirawat mendapatkan pelayanan terbaik.
Saya telah meminta Menteri Kesehatan dan Gubernur Jawa Timur untuk memonitor khusus pelayanan medis bagi korban yang sedang dirawat di rumah sakit agar mendapatkan pelayanan terbaik, ujar Jokowi. Arahan khusus juga disampaikan Jokowi kepada Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Jokowi ingin tragedi Kanjuruhan diusut tuntas. Khusus kepada Kapolri saya minta melakukan investigasi dan mengusut tuntas kasus ini, kata Jokowi. Jokowi juga meminta Menpora, Kapolri dan Ketua Umum PSSI untuk melakukan evaluasi menyeluruh tentang pelaksanaan pertandingan sepak bola. Selain itu, Jokowi memerintahkan agar Liga 1 di-stop sementara. Untuk itu saya juga memerintahkan PSSI untuk menghentikan sementara Liga 1 sampai evaluasi dan perbaikan prosedur pengamanan dilakukan, Menteri imbuh dia. Kesehatan dan Gubernur Jawa Timur untuk memonitor khusus pelayanan medis bagi korban yang sedang dirawat di rumah sakit agar mendapatkan pelayanan terbaik. Saya juga telah perintahkan kepada Menpora, Kapolri, dan Ketua Umum PSSI untuk melakukan evaluasi menyeluruh tentang pelaksanaan pertandingan sepak bola dan juga prosedur pengamanan penyelenggaraannya. Khusus kepada Kapolri, saya minta melakukan investigasi dan mengusut tuntas kasus ini. Untuk itu, saya juga memerintahkan PSSI untuk menghentikan sementara Liga 1 sampai evaluasi dan perbaikan prosedur pengamanan dilakukan. Saya menyesalkan terjadinya tragedi ini dan saya berharap ini adalah tragedi terakhir sepak bola di tanah air. Jangan sampai ada lagi tragedi kemanusiaan seperti ini di masa yang akan datang. Sportivitas, rasa kemanusiaan, dan rasa persaudaraan bangsa Indonesia harus terus kita jaga bersama.